sekarang mempelajari ilmu tradisional, pegangan itu adalah melancarkan peredaran darah ke otak, sehingga mencegah kita pikun, cepet pikun maksudnya, cepet pikun, kita segar terus di samping apa kunyit asam, tambah sirih apa gitu, banyak banget lah itu ibu-ibu ya zaman dulu. Tapi bermanfaatnya sekarang. Nah, itu adalah mempertahankan tubuh sehingga daya tahan tubuh kita bagus. Sekarang kalau bapak ibu sakit ke dokter, sebetulnya dikasih obat kan? Itu untuk menghilangkan penyebab gangguannya, kumannya yang dimatiin. Saya sakit tifus dok, kasih obat nih, obat antibiotik gitu ya, untuk menghilangkan supaya dia kumannya mati. Tapi sehat, kualitas stamina-nya tetap bagus nggak? Tidak. Kita tambah nih jamu, ramuan lah, saya ngomongin nggak jamu karena nggak suka orang jamu gendong. Kita bikin sendiri. Ibu-ibu tuh pintar, ramu sendiri dengan alat yang tidak boleh pancinya itu harus kuali atau stainless, tidak boleh panci yang aluminium karena berbahaya ya. Kemudian minumnya sehari 2 kali, direbusnya aman gitu, itu kan begitu. Kak, saya kasih ini ya biar bapak stamina-nya kuat, dikasih ramuan purwoceng atau sabiku, itu banyak tuh buat stamina ada. Tapi bukan sekali minum langsung kuat, nggak bisa, harus terus, nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak efek. Kecuali ibu beli, bapak beli itu yang memperkuat, ada jamu dalamnya diisi obat bebas, nggak boleh. Pakai madu. Nanti muka bapak ibu menjadi bulat-bulat karena dikasih steroid. Nah, mendingan ibu-ibunya bikin, tanam di pinggir di rumah. Nanti diajarin sama orang puskesmas sama dinas kayak radio. Jadi itu ya. Ini sih saya lihat nih, peningkatan kualitas hidup. Kita itu usia itu, ini usia nih yang di bawah itu dari 0 sampai 80 tahun. Anggaplah kita 80 tahun, di Indonesia itu sekitar 60 tahun lah ya. Berarti saya bertambah setahun. Sampai 80 tahun. Kalau kita lihat, kalau 0 tahun tuh, vitalitasnya tinggi, fisiknya masih bagus. Saya nggak ngomong 0 tahun lah. Kita ngomong di sini ibu-ibu saya lihat 30-40 tahun. Kalau 30-40 tahun, 30 masih normal. 40 tahun mulai nih, aduh, gampang capek, kemudian kegemukan, lemes, sakit badan, gitu kan? Harus pijat, gampang marah, problem alat reproduksi, gitu kan? Itu 40 tahun. 50 tahun mulai nih sakit gula keluar, penyakit gula, diabetes ya. Kemudian sakit lutut karena capek bersama tangga, itu 50 tahun tuh. Kemudian osteoporosis, gampang gatel karena sistem imunnya turun, alerginya muncul lagi. Dulu nggak pernah asmanya hilang, muncul lagi umur 50 tahun. Karena memang sistem imunnya berubah, naik lagi. Lah kalau sudah umur 60 ya sudah kadang-kadang nggak bisa jalan, ya ngompol nggak bisa ditahan, kan gitu ya. Itu normal. Sekarang dengan bagaimana dengan wellness itu cara untuk menyehatkan badan, meningkatkan daya tahan tubuh, bisa dengan ramuan, bisa dengan pijat, akupresur, akupunktur, dia menjadi nambah naik nih vitalitas, stamina-nya menjadi tinggi, jadi melengkung nih. Dari umur 50 dia vitalitasnya menjadi tinggi, jadi semangatnya tinggi nih. Ini kalau yang normal itu yang putih garis nih. Kalau yang melengkung begini itu kita minum ramuan terus. Jamu, saya juga minum jamu, makanya saya melengkung situ, gitu ya. Dan bapak ibu juga sama semua ya, karena saya lihat di sini sehat-sehat.
Oke, jadi tahu ya fungsinya. Cara bisa dipakai di mana aja nih? Toga akupressure dari mulai usia pasangan usia subur sampai lansia, kita bisa pergunakan dengan toga dan akupressure. Ramuannya apa? Kita sudah punya berbagai macam, tentu yang sudah ada penelitiannya. Karena ada tanaman-tanaman yang nggak boleh dikasih, kayak tapak darah, nggak boleh loh ya Bu ya. Tapak darah, kemudian tapak darah yang bunganya merah putih bagus, itu tidak boleh karena menurunkan sel darah putih. Jadi kecubung nggak boleh tuh, ya. Kemudian keraton nggak boleh, itu adiksi. Ya, jadi morfin, layang gitu, nggak boleh. Jadi ada yang macam-macam. Kalau ibu mau kurus minumnya daun apa? Jati Belanda. Kalau pengen mungkin ada gula darah tadi. Turunan saya punya keturunan diabetes. Kalau sudah sakit gula harus makan obat ke dokter. Tapi saya belum kenal loh. Berarti saya tiap hari minum sambiloto, minum daun kayu manis. Boleh tuh, sambiloto itu yang baik. Jadi itu boleh dipakai supaya kita nggak terkena. Karena sakit gula ada yang muncul di kemudian hari. Udah tua langsung muncul. Kita contoh aja. Ini maaf ya, seperti Ibu Ani. Bu Ani, sekarang kan leukemia, sakit darah. Karena saya tahu ada di TV loh ya. Jadi semua orang pasti tahu. Sebetulnya kalau seorang ibu negara harusnya semua bersih nih. Kok bisa gitu? Berarti daya tahan tubuh kita harus tetap jaga di awal. Mungkin kita punya loh turunan, genetiknya ada, sakit kanker. Bisa nggak kita cegah? Kita dengan hidup sehat. Hidup sehatnya apa? Makan sayur dan buah, olahraga, makan ramuan untuk daya tahan tubuh kita tetap bagus. Karena olahraga itu bentuk aktivitas. Kalau kita minum ramuan meningkatkan sel yang ada di dalam tubuh itu disuruh kerja tuh sel-selnya dengan kita minum toga ya, ramuan yang terus menerus. Ibu bapak belum terlambat kok minum ramuan. Mau salebri, tapi kalau yang udah kurus ya jangan minum jati Belanda ya. Jangan, nanti tambah madu. Kalau susah tidur, rebus daun pala, kan gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini ada caranya sampai mencegah gerakan hidup sehat supaya 1000 hari kehidupan anak bisa makannya banyak, makan daun kelor, makan daun paya, asinnya banyak, makan daun kapus. Ini kenapa saya perlihatkan supaya semuanya bisa tahu. Ya, jadi ini sangat senang saya dengan pencanangan ini karena nanti semua tiap rumah nanam tanaman sesuai kebutuhan. Oh, suami saya darah tinggi, saya mesti nanam apa dong? Nah, gitu loh. Saya kurus semua, jangan nanam daun jati Belanda, nanamnya yang supaya maksud saya prioritaskan sesuai kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Ya, lanjut. Di sini ada Pak Camat, di sini ada kampus, ada dari kepala dinas ya, dari dinas silakan. Toga nih, toga itu sekumpulan tanaman yang berkhasiat sebagai obat atau kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman yang bagus. Jangan asal nanam, ditata gitu loh, cantik gitu loh. Di Kemenkes kami punya berdasarkan siklus hidup. Ini tanaman untuk anak-anak, toga ya. Ini untuk orang tua, ini untuk kesuburan, ini untuk remaja. Itu kita bisa berdasarkan siklus hidup. Sekarang kalau akupressure bagaimana? Akupressure neken, ya neken. Jadi cara tradisional dengan keterampilan dengan penekanan permukaan tubuh pada titik-titik yang menggunakan jari tangan kita. Pakai uang enggak gratis.
pakai uang nggak? Gratis. Tinggal mindahin dari hutan ke itunya juga pupuknya gak usah nenek, tumbuh sendiri. Mau lidah buaya, mau kumis kucing, mau kelor, semua gampang tumbuh. Bayam, ya gampang. Oke, ini mudah loh semua dilakukan. Nah, ini ada penelitian nih. Ternyata di masyarakat itu 50% itu menggunakan tradisional. Cuman makanya di data tuh pasti ada yang pakai ramuan, ada yang pakai pijat, ada yang pakai akupresur, bekam dan sebagainya. Bekamnya bekam kering dulu ya, jangan yang ditusuk-tusuk, jangan bekam basah. Kita masih teliti karena kemarin kami punya curhatan dari masyarakat di daerah tertentu yang menyatakan bahwa saya tertular HIV karena saya sering bekam. Bisa dari bekam atau bukan kita tidak tahu. Saya lagi teliti, habis kita lagi telah karena apa? Nusuk itu pakai jarum. Jarumnya ini bekas orang tidak? Nanti bekas orang HIV gimana? Bekas orang hepatitis B gimana? Masuk ke kita. Karena bekam itu ditarik. Kalau bekam kering kan ditarik didiemin, ya. Tapi kalau bekam basah ditarik, darahnya keluar. Katanya sih jadi enak, tapi kita kena penyakit orang enggak? Itu mesti dipikirkan. Walaupun katanya bekam itu kan sunat Rasul, ya. Pakailah bekam kering dulu lah ya. Kalau nggak pengen terkena sesuatu, ya lanjut. Ini toga kita sudah. Saya nggak tahu di sini Banten ada enggak? Karena ini masuknya, oh ya Banten nih masuknya Banten masih 20%. Indonesia itu 24,6% proporsi pemanfaatan toga. Nanti Banten itu masih nomor 3 terkecil. Sulut paling tinggi. Nah, jadi nanti mungkin setelah pencanangan dari provinsi bisa melaporkan ke kami. Ini 2018 ya, ini Riskesdas mungkin juga belum terlaporkan di saya. Slide. Nanti kelompok asuhan mandiri nanti silakan ini karena setiap kelompok itu berdasarkan kelompok di puskesmas itu ada kelompok binaan keluarga. Karena kita kerjasama dengan puskesmas dengan lintas sektor terkait lanjut. Nah, saya mau jam berapa? Sebetulnya saya ingin kalau tidak ada waktu saya tidak praktek kepada ibu bapak satu titik ataupun apa, cuma kita lihat saja. Kalau sebelum aku presur tentu harus ada pelemasan dulu. Pasti ini sudah ada yang dilatih aku presur, jadi ada pelemasan dulu ya. Saya mungkin nanti aja prakteknya, habis itu lanjut. Ini adalah sebagai contoh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada ramuannya, ada titiknya. Titiknya seperti apa? Tentu kita harus melakukan bersama. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita sosialisasikan ke Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian nanti mensosialisasikan juga ke masyarakat setempat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu narasi kedua, nama